Tapi anehnya suasananya sudah malam karena nggak ada tembusan cahaya dari gorden sama sekali. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu rolling door yang terbuka sendiri. Meskipun gue belum pernah lihat langsung gitu kan di depan mata gitu. Yang bikin mimpi ini begitu ngeri adalah di sebelah kanan rak dengan lampu kuning ada nenek-nenek. Selamat datang kembali di Anak Horor. Anak horor ya yang Episode spesial ya. episode spesial. Karena kita akhirnya akan membuka inbox kita ya. Betul sekali, di mana sudah ada ratusan ya, Ratusan. Sampai kewalahan ya si tim Sampai kurasi kita gitu. kurasinya. Tapi kita harus jujur apa adanya ya, bahwa kita belum baca semua. Ya. Dan kita hanya memilih yang awal-awal aja. Tapi nanti akan ada episode seperti ini lagi ya. Pasti. Nah, dan itu beberapa submitan kalian pasti akan dibaca gitu ya. Pasti akan dibaca. Tapi cukup random ya kita milihnya ya berarti. Cukup random milihnya karena biar adil aja juga gitu ya. Biar semua Kebagian gitu. Dan seperti biasa perkenalan dulu ya teman-teman, dari Anak Horor ada gue di Tawangsa. Kita nggak usah. Harus kan penonton baru. Mau penonton baru. Orangnya nggak mau ada penonton baru. Kalau kata Yuda gitu, tonton aja episode sebelumnya gitu. Astagfirullahaladzim. Biasa kan gue gitu kan, lu nanya ini, lu tonton aja video gue sebelumnya. Benar. Pak Prabowo aja kalau mau ngomong, saya Prabowo kan kenalan dulu ya. Padahal dia udah dikenal, apalagi gas ya? kita. Iya dong. Ya bener Ya, sih. gue ada di Tawangsa Ada Yuda Putra. dan juga Lendi. Yoi. Jadi kita akan membahas cerita-cerita horor dan urban legend biasanya. Dan buat yang baru datang, kita biasanya memang agak-agak komedi sedikit, jadi harap dimaklumi. Ya, horkom ya, jadi horkom dan juga nggak bisa masuk. Bisa masuk, lihat gue mau mulai baca ceritanya aja dikasih password gitu. Iya, dan jangan lupa juga bahwa kita memang terbiasa untuk mencoba untuk melogikakan Setiap cerita-cerita. ya kejadian yang terjadi. Jadi dimohon yang mengirim ceritanya jangan tersinggung gitu. Karena memang format dari Anak Horor ya begitu gitu. Kita Coba menyanggah, menanggapi. iya. Dan kalau emang kita harus setuju, kita juga akan setuju. Gitu. Ya. Dan ya terlepas dari itu, terima kasih juga buat kalian yang udah share ceritanya. Betul, nih. yang udah submit ceritanya. Ya, terima kasih banyak. Ada banyak sekali, jadi kita mulai dari yang paling pertama submit ceritanya nih Mas Lendi. Ya. Soalnya ini kebetulan dia ini submitnya udah bahkan dari sebelum dibuka pun dia udah submit. Gimana coba? Oh, oke. Luar biasa ya. Kita belum buka, kita belum nge-share linknya, tapi tiba-tiba udah masuk gitu. Betul. Nggak tahu gimana caranya. Jadi ini adalah cerita yang pertama kali akan dibacakan ini ya. Ya, yang pertama kali dibacakan. Dan Ini dari siapa? William yang ini. William Handoko. Diulang lagi loh jokesnya. Masih aja lucu soalnya. Nah jadi gini, kita terangin dulu, kita jelasin dulu bahwa kita akan nyebut namanya kayak tadi, ya. Jadi kalau kalian yang udah nyentumin namanya di sini dan berkeberatan saat itu disebutin, lebih baik Ya ada notes-nya, dikasih notes lah. saja ke kita dari Tapi siapa. tadi gue ada ngelihat story yang memang dia malah nggak ngisi nama, atau Betul. malah namanya udah disamarin gitu. Jadi Ya. gue rasa teman-teman udah ngerti lah. Udah paham, Ya. harus paham. Ini kita biar nggak ada kesalahpahaman aja nanti ke depan. Cuman kalau tiba-tiba memang ada yang kurang berkenan, mungkin langsung gercep deh. DM aja. Iya, ntar. iya. Ya apapun itu ya, selain nama misalnya tempat kejadian, Ya, kan, hal-hal gedung yang sensitif lah. Sensitif, ya. Oke, jadi kita akan ganti-gantian bacain ceritanya. Mungkin kita akan bacain tadi 3 atau 4 cerita ya. 3 atau 4 cerita. 3 atau 4 cerita. Yang William ini ngirim cerita lumayan banyak nih Yud. Oke. Dan kita memilih Yang terakhir. kejadian terakhir yang menurut kita cukup Paling menarik. recent ya. Gua akan menyimak dan Mas Lendi, dan cerita pertama akan dibacakan oleh Yuda. Silakan Yud. Iya, jadi Mas William ini juga sempat cerita kalau dia hadir di Anak Horor juga. Itu kemarin tuh yang di mana tuh? Dekat Unpas. Unpar. Unpar. Hadir juga di sana. Dan akhirnya dia submit cerita sekarang. Jadi kita langsung skip nih ya Mas William ya ke cerita yang terakhir nih ya. Katanya ini adalah kejadian yang terjadi sekitar tahun 2019-an. 2019-an. Pokoknya baru zaman ya? SMP akhir ke SMA awal katanya. Oke. Kejadian ini terjadi di Bandung. Oke. Lagi nggak jauh-jauh ya. Ya. Yang pada saat itu gue belum pindah ke rumah Bandung yang sekarang, tapi masih di apartemen. Berlokasi di daerah Jalan Setiabudi Bandung. Udah bisa nebak belum yang mana?
Setiap gue di Bandung apartemen nih, Oke. nggak terlalu banyak sih ya kalau di Bandung. Ya masih bisa lah. Itu yang depan SPBU kalau kata gue. Enggak. Itu hotel atau apartemen? Iya bisa jadi. Iya, bisa daerah-daerah sekitar situ lah. jadi. Sekitar situ. Udah disuruh nebak kan lo. Oke. Iya. Lalu? Oke, kejadian terjadi di unit gua yang berada di lantai 15. Lengkap lagi nih sama denahnya dikirim-kirim. Ada denahnya. Nanti kita juga coba tongolin Coba denahnya ditongolin ya. biar teman-teman juga ada konteks. Dan kalau misalkan ini mau ngirim yang se-effort ini juga boleh ya. Pak. Ya, Ada bagus. yang mau ngirim Membantu denah segala sekali. macem. Nah, jadi kita lebih kebayang gitu. Iya, kan ya. betul. Oke, terjadi di unit gua yang berada di lantai 15. Lantai 15. Unit gua berada di ujung lorong tepat di sebelah tangga darurat. Mungkin gua kasih gambaran dulu mengenai layout dari unit apartemen gua. Ruangannya kecil, Oke. berbentuk kotak. Kalau kita buka pintu, di sebelah kiri ada dapur kecil Oke. yang ada seperti meja counter untuk makan. Yang punya langit-langit beserta lampu built-in. Ya, kebayang tuh udah kitchen set lah Kitchen set. istilahnya. Iya. Di sebelah kanan adalah ruang TV dan sofa. Sofa dekat pintu masuk dan berseberangan dengan meja TV. Ya. Di sebelah meja TV, tepat di depan meja counter adalah kamar orang tua gua. Dan di sebelah kiri kamarnya itu ada kamarnya gua katanya, dan di sebelah kiri kamarnya dia adalah toilet. Oke, jadi kalau kalian lihat di layoutnya, kamarnya beliau itu yang Ya ini, ya berwarna abu-abu yang di atas tuh, pinggir-pinggiran gitu ya. ada tulisannya gitu ya. Ada tulisannya di situ. Nah, kemudian kamar gua layoutnya itu memanjang ke dalam mirip huruf L. L apa I nih? L. Oh, L ya. Kalau I ya lurus aja gitu maksudnya. Ya, Iya. L juga sama. Lurus terus gini, Ada patah, curak, patahnya. ada L curak. kecil kan enggak. Iya, benar juga. L kecil. Iya lah. Iya benar-benar. Terus? Di mana bolong ya, kamar gue lewatnya ke dalam mirip huruf L. Di mana dari pintu di sebelah kiri ada kasur yang menghadap jendela. Kasur menghadap jendela. Oke. Dan di sebelah kanan ada meja belajar. Meja belajar yang warna kuning nih teman-teman ya. Meskipun menghadap jendela, di depan kasur gue sebenarnya ada semacam lemari serbaguna. Ada hanger, ada laci, dan ada rak yang biasanya dipakai untuk naruh tas, buku, perlengkapan sekolah, dan lain-lainnya. Langit-langit bagian rak itu juga terdapat lampu built-in. Oke. Ya. Warnanya kuning redup. Oke. Biasanya kalau malam suka dinyalain dan lampu utama kamar dimatiin. Dimatiin, ya. Hasilnya kalau nyala ya warna kuning remang. Tapi Ya. karena ruangan gue yang sempit itu cukup untuk penerangan. Oke. Waktu itu siang sekitar jam 2 atau jam 3. Baru aja balik dari sekolah dan berniat untuk tidur siang. Gue naik lift, ngetok pintu dan dibukain sama mama. Gue mau bersih dan berniat untuk langsung tidur. Saat itu waktu gue mau tidur siang, lampu utama kamar dimatiin. Gorden jendela ditutup dan lampu di rak tidak gue nyalakan. Lampu di rak tidak dinyalakan. Berarti gelap gulita. Gelap ya? gulita berarti ya. Gue mulai nutup pintu kamar dan tidur. Oke. Sedangkan mama lagi masak di dapur dengan lampu ruang TV yang nyala. Saat tidur, gue terbangun di sebuah mimpi. Di mimpi itu gue masih di posisi yang sama. Di kasur, rebahan. Tapi anehnya suasananya sudah malam. Karena gak ada tembusan cahaya dari gorden sama sekali. Pintu kamar gue dalam keadaan terbuka. Satu unit apart gelap dengan lampu-lampu utama yang juga mati. Tapi anehnya, lampu meja counter di luar kamar itu nyala. Dan di depan gue, yakni lampu kuning di rak yang gue sebutkan tadi, itu juga nyala. Yang bikin mimpi ini begitu ngeri adalah di sebelah kanan rak dengan lampu kuning ada nenek-nenek. Berarti dekat jendela ya harusnya. Nah, dengan Ada rambut nenek-nenek. putih terurai, acak-acakan menghadap ke lampu di rak dengan kepala yang mendongak ke lampu tersebut. Oh jadi dia ngelihat berarti dari pinggir ya Yudi. Harusnya dari pinggir. Jadi dia ngedongak ke sana ya kan? Ya orang di sebelah. Di sebelah. Oke. Sebelahnya. Sambil memegang kepala. Mulutnya kebuka. Oke. Seakan-akan lampu itu nyakitin dia. Iya. Nenek-nenek itu berdiri mematung dalam keadaan seperti itu. Dia nggak ngapa-ngapain, tapi gue takut banget. Pasti. Nah terus entah kenapa dari luar kamar ada suara yang entah menyuruh gue untuk mengambil sesuatu dari rak. Atau mungkin matiin lampu raknya, dia juga nggak ingat. Ya. Oke. Apapun itu, gue nggak mungkin ngedeketin raknya, apalagi nenek-neneknya yang ngeri banget lah. Masih ada tuh berarti ya, diterkam, gitu Iya kan. iya. Khawatirnya. Khawatir. Dia mulai jawab suara dari luar kalau gue takut untuk mendekati rak itu. Dan setelah beberapa lama ada seseorang yang masuk ke kamar gue dan matiin lampu rak tersebut. Jadi dia nggak tahu itu siapa. Gak tahu
sih. Nggak tahu siapa. Pokoknya seseorang aja. Dan akhirnya bangun. Bangun. Oke. Dalam keadaan kamar sebelum gue bermimpi. Pintu ketutup, gorden ketutup, gak ada lampu yang nyala. Dan gue nengok ke belakang untuk ngebuka pintu kamar dan dapur pun normal. Dengan lampu yang menyala dan mamah yang lagi masak. Oke. Gue tenangin diri. Dan akhirnya gue rebahan dengan niatan untuk tidur lagi. Tidur dengan posisi mengarah ke sebelah kanan. Yang berarti telinga kiri gue ada di atas. Ya gini. Oke. Gue merem karena udah ngerasa lega. Terbebas dari mimpi yang laknat itu. Tiba-tiba ada suara cekikikan cewek di telinga kiri gue. Itu keadaan pas Oke, udah bangun iya, mau iya, tidur. iya. Oke. Oke. Oke, jadi formatnya kita akan bacain dulu, langsung kita bakal coba bedah ya. Biar kalau nanti dikumpulin di akhir lupa takutnya kan. Lupa, pasti. Oke. Lupa. Sekali lagi William, terima kasih atas kiriman ceritanya. Mungkin nanti cerita William yang lain kita bacain di kesempatan yang lain. Ya karena dia ngirim banyak ya. Ngirim banyak. Ada 4 cerita, Ada 4 3 cerita. lagi belum kita baca. Oke, gue coba recap dulu sedikit gitu ya. Bahwa memang William nggak jelasin timelinenya secara jelas ya. Dari dia tidur sampai bangun laginya itu berapa lama. Tapi awal dia tidur mamahnya masih masak dan bangun masih masak juga harusnya nggak terlalu lama kan? Iya. Nggak terlalu lama. Durasinya terus ya Itu dan kan terjadinya menit lah. sebentar lah dalam waktu singkat. Ya mungkin setengah jam paling lama, mungkin masaknya udah di fase akhir kita nggak ngerti. Iya, Ya. iya. Cuman yang pasti itu kalau jam 3 jam 4 berarti emang menuju maghrib ya. Iya, masih peralihan tuh juga ya. sih. Jam 2 jam 3. Jam 2 jam Oh, jam 2 jam dia 3. pulang. Jam 3 masih siang banget sih. Oke, Iya, masih belum siang berarti. banget, belum terlalu malam sebetulnya. Jadi kecuali ya ini karena kita berasumsi karena nggak ada keterangan lebih lanjut ya. Kecuali pas dia mau tidur itu dia lagi masak, mamahnya lagi masak cemilan buat sore. Pas dia bangun lagi masak makan malam. Itu lama banget. Lama banget. Ya, Tapi atau enggak- aneh karena kenapa nggak dibangunin Williamnya gitu ya. Betul. Atau enggak mamanya ternyata masak punya catering. Jadi untuk porsi besar gitu. Bisa aja kan lama tuh. Dikira masih sebentar kan padahal udah 2 hari. Ternyata mamanya yang punya Utami catering. sorry teman-teman. Mas Andi ini selalu. Mohon maaf bercanda Iya, guys. bercanda ya William ya. Aduh, iya. Nggak, dari semua waktu tuh kenapa harus milih 2 hari sih? orang masak catering aja nggak akan mungkin 2 hari. Hajatnya udah selesai. Awalnya gue mikirnya ini tuh masa transisi gitu kayak lu kalau Serius tidur. lagi dia. Hah? Transisinya tuh datar banget. Nggak ada tanda-tanda cuy. Ya. Iya apa transisi misalnya lu pulang sekolah tuh sore gitu. Ya. Ketiduran. Bangun tuh udah gelap. Gitu. Ya. Nah itu ada ininya, Iya. secara medisnya ada gitu si penjelasannya kalau lu bangun, tidur terus bangun di masa itu tuh lu akan jadi linglung atau ya kayak gitulah. Iya, gue pernah tahu tuh ada, gue juga pernah baca. Jadi kalau lu tidur di saat terang, bangun pas saat gelap kan Mas Lendi ya? Iya. Karena harusnya manusia tuh tidur di saat gelap, bangun di saat terang. Ya, jadi si kalau otaknya bingung gitu kan. Nah. Ya, itu ada kemungkinannya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ya ada, Yuda apa namanya? Nggak, itu nanti dibahas ya. Oke, Gua nanti. ada Oke. transisi lain tuh. Oke. Nah, lalu dia bilang dia mimpi teman-teman ya. Nah, kalau yang kita tahu kalau di bahasa Sunda tuh rep-repan ya. Itu Rep-rep. sleep ya. Sleep paralysis. Ya, sleep paralysis, ketindihan lah bisa dibilang juga. Cuman dia di sini nggak ngejelasin ciri-ciri khas dari sleep paralysis. Di mana biasanya agak sesak nafas, agak susah gerak, biasanya gitu. Kita sadar tapi kita nggak bisa bangun, mau ngomong juga nggak bisa. Nah, gitu itu ciri-ciri lebih detail ya. Dan biasanya tuh orang kalau yang udah lumayan sering ya, itu kayak udah ngerasa gitu. Ini mau masuk ke sana. masuk ke gitu. sana. Iya Iya, kayak bisa. kayaknya bentar lagi nih gitu. Iya. Iya. Ya, karena lebih lanjutnya kita bisa bahas juga bahwa manusia itu memang punya beberapa frekuensi lah. Iya, dalam otak gitu ya. Ada tetra, ada beta dan sebagainya lah. Nah, itu tuh masa dimana dia di tengah-tengah. Makanya ini ada kaitannya juga dengan lucid dream dan sebagainya lah. Iya. Nah, cuman sederhananya mimpi buruk kayak gitu segala macam, setahu gue ya, pastinya secara psikologis itu dipengaruhi juga dengan suasana hati dan kondisi fisik nggak sih? Kondisi fisik. Karena ini makanya akhirnya gue bisa masuk ke sini. Oke. Jadi, ini tuh gue yang ngalamin langsung sendiri. Ya. Dan Ya. ini tuh gak enak banget. Oke. Ya. Dan ini kenapa akhirnya gue udah
Susah sekarang kalau diajak bangun lebih dari jam 11 karena gue udah dengerin jam tidur. Oke. Jadi ada yang namanya hypnagogic hallucination. Hypnagogic. Hypnagogic hallucination. Hypnagogic. Mungkin gue gak tau kalau cara bacanya salah, tolong dikoreksi ya mungkin. Iya. Mungkin hypnagogic ya. Iya. Hypnagogic atau hypnagogic Iya. hallucination. Ya itu Ya. adalah. Jadi ini adalah kondisi di mana kalau lu tidur itu bisa langsung mimpi. Tidur bisa langsung straight Ya, to karena mimpi. Untuk gitu ya. urutan tidur tuh kan normalnya adalah lu tidur lu light sleep dulu. Light sleep Oh, dulu iya. baru ke deep sleep. Deep sleep, REM sleep. REM sleep. Nah, ketika kita masuk REM sleep itu kita mimpi. Mimpi. REM sleep itu bisa dilihat sama orang yang bangun biasanya si ininya Matanya. tuh gerak-gerak ya. Makanya namanya REM, rapid eye movement. Rapid eye Pas movement. pas Iya, orang ini gini-gini. Matanya gerak-gerak gitu. Nah, gitu. Itu udah masuk alam mimpi itu Alam biasanya. mimpi. Biasanya. Biasanya. Ya, biasanya orang-orang bermimpi itu di siklus tidur yang seperti itu. Iya. Kalau orang normal tuh urutannya seperti itu. Nah, buat kita-kita yang mungkin kurang tidur, kecapean, pokoknya fisiknya Nggak oke lah ya. Nggak oke dan apalagi tambah sama stres. Betul. Itu bisa aja lu misalkan cuma gini nih, cuma rebahan doang. Lu nutup mata. Malah gue lebih parah. Gue tahu gue masih bangun, masih sadar. Tapi tiba-tiba mimpi. Wah udah ngaco banget tuh berarti. Ya. Tiba-tiba mimpi itu gue sering, bukan ya nggak sering ya, cuman ada. Tapi gue pernah sih, gue pernah. Ya kan? Iya pernah. Ada Ya beberapa fasenya kali di- ya gue juga pernah sih. Ada fasenya di mana gue kayak kok tiba-tiba mimpi dan beberapa kali gue kira maksa diri gue untuk bangun. Iya. Dan itu capek banget. Capek banget, betul. Setuju. Capek banget. Setuju. Oh ternyata ada namanya itu Ada namanya namanya, iya. Hypnagogic ya. Hallucination. Hallucination. Itu gue pernah banget sih Yud, ngalamin itu di saat capek banget. Karena sebagian dari tubuh kita kayaknya udah ngajak tidur banget kan Iya. sebetulnya. Cuman badan si kepala kita Si atau badan otaknya kita ya? belum siap. Iya, gitu iya, kan. belum ready. Iya, Nah iya. jadi halusinasinya ini katanya bisa melibatkan yang namanya visual, auditory, Waduh, atau sensasi fisik. sensasi fisik Ya, seolah-olah kayak disentuh lah. Iya. gitu kan. Ya meskipun memang tidak berbahaya, harmless gitu ya, tapi Itu memang ini personal akan sleep. trigger. Ini triggernya dengan lu stres atau kurang tidur Ya, atau ya. mungkin obat-obatan. Gitu. Obat-obatan. Jadi makanya tadi pas yang bagian terakhir yang gua dengar katanya dia bisa ngedengar suara nenek-nenek, itu gua langsung ke ingatan ini. Hypnagogic. Nah, gua Jadi juga- gini, itu gue setuju sih tapi. Iya ya. Audio Gue jadi inget juga. Kayak gue pernah nih lagi begadang gitu kan. Kayak tidur tuh mau hampir hari kedua gitu ya. Masih kuat gitu, melek. Nah itu gue mulai denger ada kayak suara-suara di kuping gue. Iya, setuju. Gue nggak tahu itu si namanya apa gitu secara medisnya. Cuman gue pernah ngerasain itu gitu. Ya. Itu saya rasakan waktu Gamers to Gamers Festival yang pertama. Nah, Iya. Kayaknya itu sih kayaknya kita semua ya. Kita bertiga kayaknya itu ya. Karena kita benar-benar nggak tidur, benar-benar stres juga mikirin acaranya. iya. Lalu gue dan temen gue saat itu balik ke apartemen, maksain untuk setidaknya berbahan lah gitu ya. Rebahan. Dalam perjalanan dari venue ke hotel itu sebetulnya sangat dekat. Sangat amat dekat sekali. Cuman gue ngerasanya nggak nyampe-nyampe. Oke. Dan banyak banget suara-suara yang kan sebetulnya udah pada capek nih di mobil nih. Ya. Kita tidak ngobrol sama sekali gitu. Tapi kayak ngobrol. Gue ngerasanya kayak kita tuh lagi ngobrol gitu. Oke. Kita ngerasanya kayak lagi ngobrol gitu. Nah itu gue nggak tahu apakah itu sama dengan yang tadi. Iya gitu kan. Dia dengar Atau tidak. suara apa? Suara. Ketawa ya. Ketawa gitu. Dan mungkin kalau gue yang terjadi karena memang seharian itu gue meeting dan ngurusin segala macam dengan teman gue itu, yang gue rasain Ya, mana? ada detektif dia detektif gak enak gue kan. Nah gue sama si pak detektif ini tuh ngerasa ngobrol di dalam mobil gitu. Nah anehnya waktu akhirnya nyampe ke si apartemen, gue sadar betul bahwa tadi tuh nggak nyata, gue nggak ngobrol. Karena dia juga tidur gitu sebetulnya. Selama perjalanan pulang Gitu, itu ya. tapi ya itu yang terjadi. Nah makanya William ini sebelum tidur apa nih di pikiran dia? Kok bisa sampai ada nenek-nenek sosoknya dan juga suara cekikikan? Mungkin. Tapi kayaknya nggak bisa didasarkan dengan apa yang dia pikirin sebelumnya juga sih. Bisa Mungkin emang random dia aja kecapean, ya. Random aja mungkin emang Random kecapean encounter ya. gitu. Iya. Atau mungkin di apartemennya pernah ada mitos Apa nenek gitu mungkin yang ya. akhirnya merasuki Dan akhirnya ketika unconscious mind. kebetulan lu masuk ke situ, lu Iya. capek, stres, Iya. gitu kan, taunya Iya, tapi gue setuju sih dengan penjelasan tadi. Jadi intinya adalah tubuh lu tuh kecapean, lu tidur juga di waktu yang harusnya lu nggak tidur gitu.
yang tidak lumrah untuk tidur lah. Tapi harusnya napping sih nggak masalah. Napping harusnya nggak masalah Cuman kalau mungkin badannya udah capek. badannya udah capek, terus juga prosesnya kecepatan kali Yun. Iya. Bisa Sama jadi. ini juga gak sih kayak lu misalnya mimpi nih, lu sering inget nggak hal pertama pas lu mimpi itu apa yang lu lihat? Kadang ingat, kadang enggak. Ya. Random. Lu seringnya pasti ingatnya tengah ke ujung kan? Iya. Betul. Depannya tuh suka lupa. Nah, suka lupa. Itu ada penjelasannya nggak kenapa? Nggak tahu juga tuh gua. Karena kan kalau kita dengar cerita si William ini dia Cukup ingat ya? dari Ingat ya dari awal dari sampai awal beres. kayak tidur langsung mimpi kebangun katanya kan gitu. Nggak tahu apakah ada yang di skip juga Iya, sebelum iya. itu gitu. Pokoknya ingetnya tiba-tiba dia ngelihat itu aja. Tapi gue yang ngalamin ini, gue yang ngalamin halusinasi ini tuh, gue juga emang cukup ingat sih. Awalnya. Awal sampai akhir tuh ada ingat. Tapi ya to be fair memang gue tidak pernah selama ini gitu. Biasanya kayak berapa semenit lah paling lama gue langsung kayak gitu. Iya. Kayak microslip lah ya jadinya. Microslip. Iya. Oke. Iya. Itu dia cerita pertama dan penjelasannya menurut gua masih bisa dijelaskan karena kondisi tubuh ya. Salah satunya dan juga waktu Jadi tidurnya. mungkin buat teman-teman yang emang pengen baca lebih lanjut ya. Ini namanya sekali lagi adalah Hypnagogic Hypnagogic Hallucinations. Carinya di Google aja, nggak usah di TikTok ya. Siapa tahu ada yang ya. Ini siapa Pak? Enggak ada. Soalnya banyak zaman sekarang nyari apa-apa di TikTok. Iya. Siapa takutnya misleading gitu. Jangan lupa banyak-banyakin tidur ya guys. Iya. Dan benerin tidurnya. Benerin tidur sih, bukan banyak-banyakin tidur. Banyak-banyakin tidur. Benerin jam tidurnya. Di usia dari mulai 20 sampai ke 30 akhir tuh 8 jam tuh udah proper lah. Udah proper gitu. Ya. 8 jam proper. Oke, next kita akan lanjut lagi ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya. Siapa lagi Yud yang berikutnya Yud? Dari ini keren juga nih, dari Uchiha Ardi. Hah? Oke. Uchiha Ardi. Ini coba gue yang baca deh kalau gitu. Oke. Uchiha ya. Dia punya ini, dia bisa tahu kejadian itu karena dia punya saringan berarti. Oke. Buat mie kan. Enggak ada yang nonton Naruto di sini ngomong dari ini. Ini saringan buat mie ada ya. Gua enggak masuk. Gimana sih? Buat nyemen juga kan bisa tuh. Saringan juga sama. Disaring dulu. Oke. Biasanya isinya kayak kucing gitu ya. Kita ini kayaknya udah namanya udah nickname Ardi Uchiha ya. Iya. Ceritanya akan saya mulai. Baca dulu tadi dari kota mana. Oke, asal kotanya nih dari Bekasi ya. Gue nggak sebutin detailnya deh. Oke. Ya, sepertinya kau memang dari planet yang bercanda Ardi. Oke, mari kita baca ceritanya dan disimak dengan baik biar sama-sama bisa ngasih analisa ya terhadap ceritanya. Ini sebenarnya cerita dari supervisor tempat kerja saya yang dulu di kawasan Pulau Gadung sekitar tahun 2023, tahun lalu. Baru banget nih. Iya. Dan saya sudah konfirmasi ke beliau bahwa cerita ini memang benar dialami olehnya. Ya artinya ya beneran lah, dia nggak ngarang gitu ya. Jadi pada saat itu Pak SPV, oke kita ganti aja namanya gimana biar gampang. Pak siapa nih namanya? Pak Subur ya, boleh. Pak Subur. Ya terus Pak siapa boleh. Paramli. Paramli. Oke, waduh. Jadi pada saat itu Halo, Pak Pak. Ramli sedang masuk shift 2 dan sudah pulang sekitar pukul 23.30 setengah 12 malam. Iya. Jam pulang. Jadi shift 2 itu emang pulangnya jam segitu. Shift 3 baru yang ke pagi biasanya. Lanjutannya oke. Lanjutannya. Posisi dia saat itu sedang berada di luar dekat ruang admin yang terletak di dalam gudang yang luas. Jadi ada gudang yang cukup luas, di dalamnya ada ruangan lagi, itu disebut ruangan admin. Di saat itu sendirian karena karyawan yang lain itu udah pada pulang. Oke. Saat dia bermain ponsel di luar ruang admin, artinya berarti di area gudang ya. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu rolling door yang terbuka sendiri. Ada catatannya, di mana pintu rolling door ini jenisnya adalah high speed door yang berbahan PVC. Jadi dia bisa terbuka sendiri alias automatic atau manual alias harus ditekan tombolnya. Yang berada di dekat pintu tersebut. Itu ada tombolnya. Jadi dekat situ pokoknya kalau mau akses lo harus mencet. Chat dulu. Oh, itu berarti yang bisa milih ya. Kalau misalnya otomatis berarti yang pakai sensor. Pakai sensor harusnya. Kalau misalnya kita milih yang manual berarti Dipencet tombol. Kayak ada 2 mode. Ada 2 mode Oke, harusnya. oke. Dan jika pintu itu error, harusnya pintu itu tidak akan bisa terbuka sama sekali. Tanpa pikir panjang,
Pak Ramli langsung ngecek rolling door tersebut yang jaraknya dari ruang admin tidak terlalu jauh. Ya mungkin di bawah 1 kilometer. Oh ya kalau di ruangan kalau sampai 1 kilometer ruangannya itu ada namanya jeda bukan ya. ruangan sih namanya sih. Outside itu. Itu apaan tuh? Iya. Gor gitu ya. Gor, Gor harusnya itu ya. Tapi dia merasa bingung karena harusnya jika pintu itu disetting otomatis pasti harus ada seseorang yang melintas atau mendekat ke rolling door tersebut sehingga motion sensor, kan? motion sensor sehingga sensor pintu pun membaca gerakan itu dan pintu menjadi terbuka. Dan kalau misalnya pun mau ada yang lewat situ harus lewat ruangannya dia dulu kan. Terus dia ngelihat orangnya dulu. Ya berarti. setidaknya Ya ada kan? lah kehadiran orangnya ketahuan. Sedangkan jika rolling door tersebut disetting manual harusnya ada seseorang yang menekan tombol pintu tersebut sehingga pintu menjadi terbuka. Pak Ramli itu sudah memeriksa ke area dalam ruangan itu tapi tidak ada orang sama sekali. Cek di sekitar luarnya pun tidak ada orang karena semua karyawan gudang itu udah pada pulang. Jadi hanya ada dia sendiri. Saya ingin bertanya katanya, menurut abang-abang semua gimana nih? Apa benar ada sosok gaib yang bisa melakukan telekinesis? Waduh, menarik. Jadi di sini Berarti berhenti sampai situ aja, tidak ada. berhenti sampai situ aja. Dia ingin menanyakan juga pendapat kita gitu. Jadi saat dia sedang main ponsel, lagi main handphone gitu, tiba-tiba pintu rolling door itu kebuka, gitu. Dan dia ngelihat nggak ada orang juga, tiba-tiba kebuka sendiri. Oke gini deh. Gue tuh cukup penasaran gitu ya, apakah ada kejadian selanjutnya gitu kayak mungkin Iya, karena ini agak sepanjang gantung malam ya. atau sebelum dia balik apakah ada dia diganggu? Betul. Atau misalnya ya beberapa waktu sebelumnya pernah aja Nah, ada kejadian apa juga, misalnya ya. Mungkin gitu. Mas Uchiha kalau bisa Mas komen. Ardi, ya. Mas Uchiha. Iya, Mas Uchiha. Mas Uchiha. Boleh, Mas Uchiha kalau bisa komen kelanjutannya mungkin terlebih boleh ya. Ntar boleh. kita Karena baca. cukup penasaran juga Ah, Pak Ramli nasibnya gimana gitu ya. gitu. Pulang nggak dia gitu ya. Kan udah bisa share cerita. Oh iya benar. Pulang dong berarti. Iya siapa tahu dia nggak pulang, si Ardinya yang datang, Pak Ramli ada di gudang. Kita juga nggak tahu. Kayak Atau meme. ditukar gitu ya mungkin ya. Iya kayak meme itu kan. Meme. Katanya sampai sekarang si Pak Ramli ini masih mencari orang yang buka gerbang gitu. Oke, kita akan rekap teman-teman ya. Yang pertama, kalau gue sebetulnya paling skeptik itu sama apapun yang urusannya sama Sensor. elektronik lah. Iya, karena rentan juga kan. Karena elektronik itu terjadi. rentan juga dari kayak kelembapan gitu-gitu tuh bisa mempengaruhi fungsi dan pergerakannya gitu. Betul. Jadi selama masih ada kayak elektronik kan ada powernya gitu kan dari listrik yang bisa akhirnya menggerakkan si pagernya Tapi gitu. kan katanya kalau error dia nggak akan kebuka. Nah ini error nggak akan kebuka ini adalah sebuah asumsi atau memang fakta gitu. Atau memang ada trigger, bukan error tapi memang ada triggernya gitu loh. Kayak misalnya di tombolnya ternyata ada kabelnya yang korslet, terus dia short sedikit terus kebuka tapi jadinya tidak merusak, tidak jadi error tapi jadi kebuka aja pintunya secara tidak sengaja. Oke. Tapi ini untuk rolling door yang kayak gini tuh berarti tuh sensornya yang biasanya yang ada di Ada di atas harusnya ya. yang langsung ngedetek kepala kita ya. Iya, ngedetek hawa panas ya biasanya ya, hawa panas biasanya. Cicak mau panas nggak? Dingin. Dingin ya. Berarti Dingin. harusnya nggak bisa ya. Harusnya nggak bisa. Gue tadinya pengen bilang apakah cicak terlalu dekat sama sensornya. Tapi gue Mungkin pernah tahu apa? Cicaknya pendukung ini. Jadi panas gitu. Kemana lagi? Hah? Pendukung apa? Nggak usah ditanya lah. Pendukung negara api. Oh iya, jadi sanap ya. Sanap dia. Enggak, tapi gini, gue pernah ada satu kejadian nih, Ardi nih. Dulu gue tuh pernah, jadi bokap gue tuh punya kantor yang juga pakai pintu yang ada sensornya, gitu. Tapi bukan rolling, slide. Jadi yang kayak di mall slide. Oh gitu. iya. Nah itu juga pernah kebuka sendiri. Cuman itu karena hawa panas dari Hawa panas. hawa panas dari kendaraan. Oh. Jadi ada yang parkir semacam mobil box gitu, pantatnya itu ngadep ke Oh iya, jadi knalpot. knalpotnya kan panas. Jadi pas di depan pintunya gitu ya. Panas. Katanya penjelasannya gitu, gue percaya aja sih. Ah, Cuman iya. apakah biar gue nggak takut, gue juga nggak tahu ya. Iya, Cuman pada saat mungkin itu juga masih kecil gitu. Cuman sekarang kalau dilogikakan ya elektronik itu paling mudah untuk Paling bisa mudah terjadi kejadian seperti ini. kayak TV nyala sendiri gitu-gitu Iya, tuh iya, sebetulnya cukup mudah di iniin lah. Yang ngeri itu kalau TV nyala sendiri, TV-nya yang analog tahun dulu yang emang harus ceklok gitu.
tiba-tiba nyala sendiri itu emang agak Dan listriknya nggak nyala. listrik. Itu baru horor. Itu baru horor gitu ya. Berarti ada hantaran listrik tenaga gaib ya. Pembangkit listrik tenaga kunti. Nah, gitu ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin gitu kan. Iya, TV-nya nggak ternyata nyolok gitu ya. Nggak nyolok tapi nyala gitu. Nah, Kayak itu gua, ya pernah dengar cerita juga gitu kan. ya. Ada mesin yang nyala gitu. Ternyata nggak nyolok. Ternyata pas mau dicabut memang Memang tidak tercolok gitu si kabelnya. Ada sanggahannya lagi. Hah? Sisa Sisa energi lah. kelistrikan. Ya. Sisa energi Selama bisa itu untuk tinggal di dalam TV. bisa ya gue nggak tahu ya cuman pernah ada gue perdebatan sama temen gue tentang itu. Jadi secara elektro itu mungkin katanya mungkin ada sisa energi di dalam sana kayak misalnya contoh Apple Pencil deh. Apple Pencil itu atau enggak handphone deh gitu ya. Itu biasanya menyisakan sedikit ruang untuk energi gitu. Jadi ya kan karena baterai kan? Karena baterai kan? Iya nggak sih? iya betul karena ada baterainya jadi kalau baterainya udah drain banget dia nyisain ruang hawa panas untuk men-trigger energi jadi saat dicolok charger dia bisa nyala lagi. Makanya ada kasus di mana Apple Pencil itu mati total, di charge nggak bisa, Karena terus udah nggak ada sisanya sama sekali, terus disuruh ganti seharga sejuta sekian, hampir seharga pensilnya lagi gitu ya, baterainya gitu. Padahal ternyata di hacknya hanya dengan digini-gini sampai anget aja, sampai energinya masuk, dia langsung bisa dicas lagi. Biar ada energi lagi, biar ada isinya lagi sih. Baru bisa baterainya tuh gitu kan. dicas. Jadi secara teknologi ada apa ya tenaga listrik yang kejebak atau trap di sana masih ada penjelasan gitu. Tapi kalau kita masuk ke pertanyaannya apakah menurut kita bertiga nih katanya mungkin nggak sih makhluk gaib itu bisa telekinesis? Itu biasanya disebutnya adalah telekinesis apa lagi bu? ada Apaan? poltergeist biasanya. Poltergeist. Iya, poltergeist juga adalah sebuah Menggerakkan, kejadian ya. pergerakan benda Yang tidak terlihat kasat mata siapa yang gerakinnya itu kan poltergeist. Nah, coba siapa dulu yang mau coba untuk mencoba menjelaskan sebetulnya mungkin gak sih sebetulnya makhluk gaib tuh Poltergeist sih bisa. Kalau mungkin sih mungkin ya. Meskipun gue belum pernah lihat langsung gitu kan di depan mata gitu. Gue ada cerita Coba. di kafe gue dulu. Baru Gue masih SMA atau masih kuliah lah pokoknya, lagi ngumpul. Ini di tengah-tengah gini nih, kayak ada gelas gini di tengah-tengah gini. Kita lagi ngobrol aja gitu. Lagi ngobrol, tiba-tiba si gelasnya tuh pecah atasnya doang, jadi sisa bawahnya, sisa si buat dia ininya doang, bawahnya. Minumnya. Iya, bawahnya aja nih. Si atasnya tuh Ininya, sisa ininya doang. ininya. Itunya doang. Sisa ininya doang. Iya. Ini segini Pecah dan langsung dar gitu, meledak gitu aja gitu. Itu makanya panas nggak sih? Nah makanya Ada- semua orang berasumsi wah ini mah panas gitu. terus diisi air dingin misalnya. Misalnya, jadi ada perubahan suhu ekstrim lah. Jadi mungkin sebetulnya retaknya tuh udah terjadi di dalam. Ya Nggak udah kelihatan. gradual dan ini adalah final pushnya yaitu. Iya, Betul. mungkin Nah, gitu kan. yang jadi soal adalah gelas tersebut kosong. Gitu. Jadi gelasnya tuh nggak ada isinya juga. Oh emang. ini di kafe itu kan suhunya dingin kan? Betul, itu di daerah Dago soalnya. Ya, jadi mungkin dinginnya dari suhunya gitu. Bisa jadi. Oh, ini bener. Kali ini kayaknya agak bener ya. Gue udah curiga. Gue juga curiga. Gue udah curiga ini mau menyambung kemana ini? Sama dia mau disambit kemana gitu kan. Katanya nggak ada isinya katanya. Iya nggak ada isinya, jadi kayak suhu kita juga gitu mikirnya ini kayaknya suhunya aja deh tiba-tiba ekstrim dingin yang sebelumnya mungkin posisinya cukup dekat dengan kompor. Iya. Soalnya Karena kan di dapur tuh. Di sana tuh gue misalnya nyeduh kopi gitu ya. Itu nggak nyampe 5 menit langsung dingin. Betul. Saking dinginnya. Saking gitu. dinginnya. Nah, Iya sering terjadi sih itu. Jadi kalau mau kita pesan waktu itu ya Len, waktu masih di sana, teh panas banget gitu ya. Iya, iya. Biar nggak cepet dingin gitu. Bisa juga kayak gitu. Tapi kalau poltergeist gimana tadi Yuda? Pengalaman, mungkin nggak bisa dibilang poltergeist banget ya karena kan gue nggak tahu di balik pintu tuh siapa. Ya simply cuman gue lagi satu malam gue mau keluar ngambil minum. Jam 9-an, jam 10-an lah. Gagang pintu gue dekat sendiri. Oke. Kayak ada yang gerakin dari luar. Dan lu lihat pergerakan itu lu lihat. Lihat nyata. banget. Karena gue begitu gue fokus, gue ngeliat ada yang aneh, gue bener-bener gak lihat kemana-mana, gue liatin terus. Iya. Sampai gue yakin ini gak bener, ya udah gue matiin lampu tidur. Nggak, pergerakannya gimana coba? Bisa dijelasin? Iya. Ya ini anggap aja gagang pintu lah ya. Iya. Gagang yang gini ya, bukan yang bulat. Yang gini. Oke. Nah, jadi geraknya tuh Kayak orang berusaha untuk buka. Iya, kayak Kondisi orang- terkunci nggak Yud? gue nggak kunci. Oh lo nggak pernah kunci. Oke. Gak pernah kunci memang. Dan ini memang gagang pintunya masih jadul banget. Yang lubang kuncinya tuh masih bulat
Iya. bukan yang sempit. Iya. Nah, jadi krek 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 krek. Kayak berusaha mau buka. Tapi gerakan kayak orang mau buka pintu kan sampai mentok Full, biasanya. ini enggak ya, berarti? Gitu kan? Enggak Enggak kayak, kan? kayak cuman kayak disengin kayak cuman tek. Dan itu nggak cepat. Ya. Slow banget. Udah slow gitu ya udah gue matiin lampu. Kenapa ya? Oh. Takutnya banget takut ada apa-apa. Kayak Takutnya itu, emang orang aja jahat gitu ya. kayak video yang di mana tuh ya? Ada anak kosan gitu kan. Gitu-gitu dibuka tuh terus tuh. Gak ada. Kosong nggak ada apa-apa. Nah paling terus poltergeist lagi adalah yang ketok-ketok pintu sih. Ketok-ketok pintu. Pernah kalau itu kebetulan sepupu gua yang lagi nginep, guanya tidur, katanya malam ada ngetok, pas dibuka nggak ada. Ya. Oke. Ke kamar orang tua gua juga gitu, ngetok-ngetok. Pas orang tua gua keluar nggak ada yang ngetok. Ya nggak ada orang lah ini. Nggak ada orang, pagi-pagi ribut, saling Nyambung tuh ya, ini. ya. Ngetok-ngetok ya enggak. Gitu. Iya. Lah gue juga diketok gitu kan. Ngetok. Mas Andi ada poltergeist penjelasannya atau pernah denger itu tuh gimana sebetulnya? Kalau gimana ya? Kalau dari segi ininya gue juga nggak tahu sih. Karena Logiknya gitu. Kalau di Indonesia tuh sebetulnya poltergeist yang bener-bener kayak ekstrim gitu tuh jarang ya. Tapi kalau di luar tuh videonya banyak banget men, yang sampai Barang terbang Iya. mana itu kan. Iya, entah kenapa ya. Meskipun kalau bisa kita bilang ya, orang luar itu kan cenderung lebih skeptis Sebetulnya. dibanding orang kita. Betul. Malah kejadian lebih gila di sana. Iya, tapi kejadiannya lebih aneh. Biasanya kan ya kejadiannya harusnya ada di kita dong gitu kan. Iya. Kayak tapi biasanya gue sampai sekarang nggak nemu penjelasannya gitu. Iya kayak penjelasan kalau tentang itu gue juga bingung sih. Oke, poltergeist itu tadi. Iya. Karena kalau penjelasannya mau menjurus ke alam yang berbeda gitu ya. Kan memang katanya gitu, kita tuh emang multidimensional gitu. Jadi antara kita dan mereka tuh ada di ruang yang sama secara ruang, tapi dimensi yang berbeda. Nah, manusia tuh bisa punya beberapa stage dimension itu tergantung dari otaknya, katanya begitu. Iya. Jadi kalau kita bisa sampai ke, aduh gue lupa ya sebutannya apa. Cuman sampai Ya kalau lu bisa tap ke frekuensi itu yang sama, lu bakal bisa ketemu ngeliat. mereka, ngelihat mereka dan mungkin furthernya bisa sampai komunikasi, gue nggak ngerti. Cuman yang pasti itu pun sama gitu di mereka pun gitu. Mereka pun bisa interrupt ke dimensi kita. Nah kalau sampai mereka megang, dan itu kan megang atau menggerakkan, itu udah jelas kita ngomongin masalah energi ya. Udah pasti loh, dorong, ada gaya dorong. Ada gaya dorong. Ada gaya dorong dan sebagainya. Nah itu yang mungkin ada penjelasan secara scientific. Itu somehow mungkin si ya makhluk ini tiba-tiba nge-cross ke dimensi kita. Iya, karena kan kalau kita nge-cross ke dimensi dia, kita gini, kalau orang tiba-tiba ngelihat makhluk tertentu, either itu kita sebut dia halusinasi kayak tadi, ya, paralysis or something yang kayak gitu. Tapi kalau terlalu nyata, sampai kan ada beberapa cerita orang yang let's say indigo atau semacam itu, katanya sampai nggak bisa bedain mana yang bener, mana yang Ya. pernah dengar dong kayak gitu ya. Iya. Nah, gue rasa kalau misalnya yang wujud yang lu lihat ini tidak menyenangkan, lu akan mengeluarkan reaksi atau memberikan reaksi yang berlebihan kan. Either itu kabur, lari, dan itu lu bisa nabrak barang dan sebagainya. Nah itulah energi lu di situ tercerai-berai dan seolah lagi berarti. Iya bisa jadi. Akhirnya baru normal lagi saat energi lu udah balik lagi lah gitu. Nah, gua bisa aja berpikir bahwa yang terjadi di kejadian poltergeist itu mereka juga tiba-tiba trap di sini, ngelihat kita, mereka juga panik. Mereka berusaha untuk kabur, energinya tercerai-berai, acak-acakan. Gitu. Mungkin. Kayak dia juga mungkin membuka pintu kayak ada apa nih di balik gitu. Iya, bisa jadi juga. Ketakutan gitu. Iya. Oke, dari Atma. Atma. Atma dari kota Selong. Selong itu di mana itu ya? Berarti Lombok deh, Lombok ya? Lombok. Denger gue. Coba. Dan ini katanya pengalaman pribadi. Coba gue cari dulu Selong nih, karena jarang denger ya. Selong, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Lombok Timur. Timur. Mana ini ya? Oke, Mas Lendi boleh silakan dibaca nih yang bawa ini. Dari Anggi ya. Dari Anggi. Atma tadi kata sih namanya. Anggi Atma. Anggi Atma. Silakan Mas Lendi. Jadi ini ceritanya katanya ya. Pas zaman SMA sekitar tahun 2005 katanya. Gue pernah camping ke kaki Gunung Rinjani, tepatnya di Pos 1. Di salah satu jalur pendakian sekitar jam 3 sore, gue sama teman-teman pada naik ke Pos 2 buat ngambil bunga Edelweiss. Ini lumayan
terkenal lah. Maksudnya kalau kesana tuh kayak wajib gitu. Emang Edelweiss tuh wajib. Iya. Tapi boleh diambil gak sih sebenarnya? Hah? Boleh sih. Kalau diambilnya dulu mungkin ya gitu. Mungkin Dulu, sekarang ya. udah Kalau sekarang nggak boleh. Iya kayak gue lupa tahun berapa tuh udah kayak dilarang gitu. Oh, ya. Kayak gitu kan. Jadi Mbak Anggi tidak salah ya teman. Ya ini Mungkin tahun dulu masih 2005. boleh. Masih Ya boleh. kan, Saya aja gitu. baru masuk SMA itu. Saya baru. SD. Iya. Nah katanya apa? Setelah sampai pos 2, gue milih stay di pos 2 dan nggak ikut naik ke bukit setelahnya, di mana bunga Edelweiss-nya tuh lebih banyak katanya. Skip balik lah teman-teman gue dari atas, tapi malah pengen lanjut langsung balik camp lagi. Pengen lanjut langsung balik camp. Ini teman-teman kalau mau kirim story, kalau bisa jangan lupa tanda baca ya. Iya. Mohon maaf nih buat Iya. Anggi juga nih, mohon maaf nih. Ini juga mohon maaf Takutnya ya. nanti nggak tersampaikan dengan baik ya. Itu tidak tersampaikan dengan baik gitu. Ya kan. Mana tadi sih gue sampai lupa nih. Oh ini nih, pengen lanjut langsung balik camp, tapi namanya zaman-zaman masih alay katanya. Gue bilang duluan aja dah. Turunnya, gue mau ngukir nama dulu di pohon jadi kenang-kenangan ceritanya. Gitu. Masih gini kan fotonya kan. Nah, kira-kira Pakai ini kan ngukir nama. Yang gue kira nama di pohon ya. di pohon. Lupa ini nggak dipasang. Oh iya, pasang dulu. Ya. Kira-kira nulis apa yang nggak dikasih tahu di sini? Nggak usah ya nulis apa ya terserah. Setelah Anggi love siapa? Iya biasanya gitu. Oh enggak, Anggi was here. Oh iya bener Anggi sih. Anggi was here. setelah nulis itu, akhirnya gue turun dari pos 2 buat balik ke camp. Oke. Awalnya gue santai-santai aja, tapi lama-lama gue baru lah ini bukan jalur yang gue lewatin di awal katanya. Oke. Tapi gue masih nyantai karena ada patokan pohon paling tinggi yang kelihatan dari camp. Kalau ketemu tuh pohon pasti tahu jalan balik di pikiran gue. Oke. Gitu. Akhirnya gue tetap gas aja tuh. Hah? Kenapa kesana lagi? Ya terus. Tuh jalur sampai ketemu jalan buntu, nggak ada jalur lagi. Nah dari sana gue mulai panik. Hari udah mulai menjelang maghrib katanya. Oke. Akhirnya gue paksa lagi lari ngikutin jalur magma. Jadi jalur magma ini gue tahu itu jalur magma karena kayak sungai tapi kayak di beton. Dari batu halus ke aspal. Kayak aspal. Terus gue telusurin itu jalur magma, malah tembusnya ke tebing. Makin bingung gue. Akhirnya bikin jalur sendiri. Nah pas gue udah capek lari karena emang turunan, jadinya nggak bisa jalan santai. Akhirnya gue sempet istirahat dengan posisi berdiri, tangan di lutut. Berdiri tangan di lutut. Udah capek gini. Nah gitu ya. Kayak habis lari, kayak habis lari. Nah pas saat itu di ujung mata gue lihat sosok rambut panjang, pakaian full putih di atas pohon. Wah pernah lagi gue itu. Cocok deh. Pas gue langsung hadap ke sana, tiba-tiba cabang pohon di mana sosok itu duduk sebelumnya patah, terus jatuh. Jadi sosok ini tuh duduk di ranting pohon. Iya, jadi salah satu rantingnya gitulah. Di saat itu gue sempet kayak si Dito pakai logika gue itu cuman angin tuh katanya. Pakai logikanya Dito. Iya. Tapi masalahnya saat itu bener-bener nggak ada angin katanya. Jadi pohon-pohon di sekitarnya itu nggak ada yang gerak. Itu juga gue sendiri di dalam hutan nggak ada orang nebang pohon katanya. Ya maksudnya nggak ada yang lagi nebang. Iya, kali lagi nebang pohon. Mungkin siangnya ada abang-abang yang lagi itu kan. Nebang nggak beres? Tinggal makan siang gitu. Sorenya baru ambruk ya. Iya. Itu ya R4 ya. Iya. Tapi nggak beres ya. Nggak ada orang nebang pohon. Terus pohon itu jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter dari gue. Dan anehnya lagi kalau cuman ranting kecil sih wajar ya. Nah ini cabang sebesar paha gue kok bisa patah. Nah pertanyaannya paha Atma ini segede apa? Nah bener juga. Iya kan? Ya kan? Tit. Loh kalau pahanya kecil Tit. kita nggak tahu. Ya kan pada saat itu. Misalnya gini. Ini baru episode 3 loh. Kalau pahanya segede paha Mas Lendi Masa mau di cancel baru episode 3? masih agak kecil. Kalau pahanya segede paha gue kan gede jadinya. Iya. Ya bener dong. Kecuali segede pahanya Mohon maaf ya. Eloko Gonzales misalnya Maaf gitu. ya. Nah, itu umum kan? Hah? Ya kita semua sama tuh persepsinya itu pahanya. Tapi ya segede paha orang umum lah kayaknya. Di sini pakai gue paha ayam. Nggak usah kan nih jarak
dia pohon tuh dikasih tahu ada 10-15 meter. Oh, jauh sih, lumayan jauh. Ya kan ini makanya nggak ada, tapi ya udahlah ya. Kurang lebih lah ya. Ya kan? Iya. Sebesar paha gue bisa patah, sedangkan itu pohon bukan pohon kering. Makin gak masuk akal di logika gue katanya. Akhirnya gue paksain buat lari lagi sampai gue akhirnya ketemu sama warga yang sedang gembala sapinya. Ternyata gue tersesat jauh bener dari camp gue. Udah hampir balik lagi ke desa tempat nitip motor. Yang pertama pas ngeliat sapi tau-taunya di Swiss. Hah? Ada yang gitu ya? Rigo. Main trompet. Nah, jadi ini adalah Ricola. Enggak, ini adalah salah satu simulasi. Ya. Bagi teman-teman brand yang nanti mau tap in. Bisa masuk. Benar, ya. Masuk. Aduh bang. Teh pucuk boleh abis ini. Bisa. Aduh bisa. Patahnya suka kira-kira sih maksud gue. Jadi ya Selesai nih. selesai. Jadi simpelnya ini cerita dia itu kesasar lah. Ya, disasarin lah ya. Bisa kalau kata anak gunung. Tidak tahu di gunung belum pernah. Nah, disasarin ini kan berarti sudah ada tuduhan disasarin gitu. Menuduh seseorang atau entitas gitu ya. Gitu. Soalnya katanya kan kalau naik gunung tuh orang bilang jangan sompral, jangan kata-kata kasar gitu kan ya. Iya. Karena tahu-tahu bisa kejadian kayak gini, lu tiba-tiba disasarin gitu kan. Iya, betul. Atau lu tiba-tiba diganggu sepanjang jalan gitu. Tapi berarti ini gak tau nih, mungkin buat yang pernah naik gunung di sini udah pernah. Oke. Pernah. Berarti kalau di sini kan gak dijelasin nih ya kayak berapa Ketinggian. jaraknya dari pos 1 Betul. ke desa. Ya, Memang biasanya sejauh itu. Lumayan. Tergantung beda-beda sih. Beda-beda, tapi Cuman lumayan memang, jauh, lumayan memang rata-rata lumayan jauh. Lumayan jauh. Oke. Kayak hitungan berapa kilometer lah gitu. Betul. 40, 50. Oh nggak nyampe. Oh nggak nyampe. Ngeri Ya juga masih rentang 10-an lah 10. gitu. Iya, Oke. mungkin maksimal 10. 1 sampai 10 lah mungkin. Mungkin. Ya. Iya, oke. Kalau takaran gue. Oke, baiklah Atma, terima kasih ya ceritanya. Dan kita coba untuk melogikakan apa yang terjadi ya. Jadi sebetulnya udah sering banget dibahas di banyak podcast, mungkin ini podcast horor maupun tidak, tentang pendakian gunung ya. Mendaki gunung lewati lembah itu memang tentunya ya. Ya datang dengan resikonya sendiri. Karena stamina yang paling utama tuh pasti stamina dulu ya. Stamina dan kondisi tubuh lu lagi fit apa enggak yang pertama. Yang kedua, ketinggian itu bikin Kurang oksigen. ya kadar oksigennya itu berbeda kan. Dan ya kadar oksigen itu juga menyebabkan ya Tapi berarti asupan Rinjani, ke- say ini pos 1 sama pos 2. Ada estimasi nggak ketinggiannya kira-kira berapa? Mari kita coba cek ya. sambil ya karena Sambil. Ketinggian berapa? Pos berapa nih? Pos 1 sama pos 2. ya Dia ada di pos 2 ya dia kejadiannya? pos 2. Dia turun dari pos 2 berarti. Gunung Rinjani pos 2. Nah, kita juga ngomongin oksigen nih. Iya. Ya. Apakah jadi kitanya ngarang apa enggak gitu ya? Betul. Dari pos 1 itu udah 1.300 meter di atas permukaan laut. 1.300. Ya, menuju pos 2 itu 1.500 meter di atas permukaan laut. Nah, sekitar 40 menit kemudian ini kenapa lagi orang cerita? Intinya tingginya sekitar kurang lebih 1.500 meter di atas Permukaan laut. Nah, maksudnya tinggi segitu tuh apakah orang rentan kurang oksigen? Oke, kita masuk Kira-kira. ke 1.500 di atas. Meter persegi, kok meter persegi sih? Nah, jadi ngebangun perumahan ya. Di atas permukaan laut. Permukaan laut. Kadar oksigennya berapa ya? Nah, kita Google guys, karena di TikTok tokonya nggak ada. Terus. Sindir Gen Z terus tuh ya. Sindir terus tuh Gen Z. Jadi altitude sickness atau gejala penyebab dan mengobati ini ada juga nih ya. Karena pada ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Lu dari tadi nyindir TikTok lu ya. Lu buka Google aja, site-nya kagak lu buka. Buka dulu. Iya, gitu. takutnya di sini cukup. Tekanan udara mulai menurun tuh dan oksigen makin menipis. Bener. Yang menyebabkan Ya, tuh.
Jadi memang seseorang yang berada pada ketinggian tersebut itu harus ngasih waktu untuk beradaptasi. Jadi gue baca lebih lengkapnya adalah pada ketinggian sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut, tekanan udara mulai menurun dan oksigen makin menipis. Yes. Kondisi ini menyebabkan seseorang yang berada pada ketinggian tersebut harus memberikan waktu bagi tubuhnya untuk beradaptasi. Ya. Altitude sickness atau mountain sickness terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan tekanan udara dan kadar oksigen di ketinggian. Akibatnya muncul gangguan pada sistem saraf, otot, paru-paru, dan jantung. Paket lengkap tuh ya. Nah, oke, kita masih ada lagi. Lanjut dulu. Nah, jadi itu kan udah jelas ya. Berarti memang ada pengaruh, ya ada pengaruh dari situ juga. Ada pengaruhnya juga dari situ dan tentunya itu bukan tidak mungkin untuk menimbulkan munculnya halusinasi gitu. Apalagi kondisi panik. Jadi gini, kalau kita dengar dari ceritanya si Atma ini, dia itu kayaknya melupakan beberapa hal karena excited kan. Ya kan? Jadi bisa jadi dia kayak Sebenarnya udah kerasa, cuman karena excited jadi lupa dia dengan kondisi nggak tubuhnya. dirasain gitu. Karena tubuh itu kalau memang ada perubahan yang cukup ekstrim dalam tubuh, apalagi tadi saraf dan sebagainya, itu pasti ngasih sinyal sebetulnya. Either itu lemas ya, atau pusing gitu-gitu ya, semacam itu. Kayak lu mau sakit deh sehari sebelumnya tuh udah kerasa. Pasti tuh. kerasa nih kayaknya kayak gue tenggorokan sakit udah nih, gitu. iya gitu Oke, kan. gue potong dulu nih. Jadi, Ya, boleh. beberapa gejala yang umum terjadi akibat altitude sickness adalah sulit tidur, kelelahan, mual dan muntah, sakit kepala, jantung berdebar dan sesak nafas. Nah, kasus yang parah itu meliputi kulit membiru, dada terasa seperti ditekan, batuk berdarah, sulit untuk berjalan, linglung dan mudah marah. Nah, linglung Dan yang tuh. terakhir penurunan kesadaran. Yes. Jadi mungkin antara linglung atau penurunan kesadaran. Iya. Bisa jadi. Nah, tadi berdebar nih. Berdebar juga kan berarti ada adrenalin rush ya. Betul. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana cara lu berpikir. Iya. Karena mempengaruhi pasti fungsi otak lah. Maksudnya kayak lu berpikir jadi kemana-mana. Karena kalau dari runutan ceritanya, lu udah sadar bahwa lu itu ada kemungkinan atau probabilitas untuk tersasar. Nah, bayangin ya, gua aja kalau lewat jalan tertentu gitu ya, yang secara arsitekturnya mirip, kayak misalnya Sumarekon atau enggak Oh ini kalau contoh yang di Bandung tuh kalau lu mau ke Cimahi, betul. tapi lu lewat Soekarno Hatta. Mirip-mirip. Oh Iya nggak kan? nyampe sih gitu. Nah, jadi kadang kita bingung. Tahu-tahu lu nyampe pertigaan Raja Wali aja kan. Iya, baru lu udah sejauh sampai ini. sejauh ini. Iya, kayak gitu. Nah, apalagi hutan gitu ya, yang memang kiri kanan mirip banget. Mirip banget. Jadi sebetulnya bukan tersesat tapi memang kita udah kehilangan apa ya? Ini koordinatnya di mana tuh udah bingung karena mirip-mirip gitu. Mungkin juga katakanlah tidak ada itu ya, yang namanya di hutan, apalagi baru pertama kali misalnya gitu ya. Dengan kesadaran penuh aja bisa jadi juga lupa. Kenapa panic attack bisa banget. Jadi karena di situ udah mulai risau, kondisi fisiknya tadi ya seperti yang dibilang 1.500 di atas permukaan laut udah banyak efek-efek juga gitu ya, berdebar juga dan sebagainya. Ditambah lagi ada larinya juga tadi. Iya, gitu karena kan. dia turun. Turun kan, dia lari. Nah, gue curiganya dalam kondisi lari ini sangkaan aja ya, Atma ya. Mungkin di situ juga lu udah mulai deg-degan gitu, adrenalin rush juga. Sehingga mulai Lu pelan-pelan lu mulai ini kemana? kemana nih gitu. Takut, ada ketakutan itu menghantui lu gitu. Ya, apalagi tadi dia bilang kan udah mau maghrib, makin panik tuh dia Betul. pasti kan. Unconscious mind lu pasti akan bermain di mau sana gelap. gitu. Nah, kalau itu iya, ngomongin ditambah mungkin mitos waktu maghrib kan. bisa jadi. Kayak lu kalau maghrib harus buru-buru. Karena gue pernah banget itu di Ranca Upas ya. Lagi-lagi sama teman detektif saya waktu itu. Detektif. Oke. Saya Kayaknya disuruh. pernah dengar ceritanya. Iya pernah ya. Jadi ada yang nganterin kita nih. Jadi karena gue di sana nggak ikut nginap, hanya berkunjung gitu ya. Saya berdua sama teman saya nyamperin si bapak detektif. Oke. Nah, saya ke atas ke Ranca Upas, mapas jalan gitu. Nah, terus gue bilang, ini sih jalannya gue pasti lupa nih, gue bilang. Lu ingat gak cuy ke teman gue? Terus si A-nya bilang, tenang, ntar pulangnya saya anterin lagi dah gitu. Terus dia bilang, nih ada tali kuning, dia bilang di sini. Pokoknya lu kalau udah lihat ini, lu beloknya ke sana. Oke. Intinya dia ngasih gue patokan. Nah, itu waktu masih hujan tuh kecil, rintik-rintik kayak apa ya? Murupui namanya bahasa Indonesia. Muruluk. Hujan ini Hujan tapi kecil Gerimis yang banget. sangat kecil lah. Yang sangat ringan tapi Gerimis. banyak. pengantin baru gitu.
mirip gitu. Iya. Gerimis pengantin baru. Lu ngerti gak awal gue semangat baru? Gue juga sama sih, gak ngerti. Nah, akhirnya nyampe di sana ngobrol dan segala macam ya fun-fun aja dan sebetulnya gampang di otak tuh udah kayak udah tinggal lurus gini doang gitu, nggak mungkin kesasar sebetulnya. Harusnya. Cuman gua nih takut banget karena gua orangnya gampang nyasar. Nah udah gitu, yaudah pulang. Zoro lo ya berarti. Gue parah, joro parah gue, gitu. Di tempat sendiri aja bisa nyasar gue. Nah hujan nih tiba-tiba Yud, lumayan gede. Yang membuat si jalanan untuk pulangnya itu jadi lembek. Ya lumpur lah. Jadi berubah jadi lumpur, diinjek tuh jadi melenyot gitu. Menye. Iya gitu, jadi beceknya tuh bikin kaki lu bisa masuk ke dalam lumpur gitu. Oke. Pas mau pulang itu bener-bener gua ngerasain itu jalannya kayak totally beda. Padahal udah ditunjukin sama si A-nya ini ya, inget nanti pas ada tali yang kuning belok. Tali kuningnya ada tapi? Tidak. Oh mungkin terhempas hujan gitu. Terhempas hujan atau terdistraksi atau apa gimana nggak tahu. Apakah kelewat bisa juga kan? Wah berarti kalau misalnya si A-nya mau jahat gampang juga ya. Benar juga, saya dibetak ini tengah jalan ya. Oh, di arahan aja kemana Iya gitu, si benar. kuningnya gitu. Cuman A-nya baik lah. Ya, jadi kita ke sana terus gue sampai A-nya nyata nggak? Napak tuh. A-nya napak nggak? kalau nonton kontennya detektif, kalau si detektif suka pakai kalung warna hijau, ada di sininya si liontinnya warna hijau. Nah, itu dikasih sama si A itu. Oh. Gitu. Nah, itu Si dalamnya ada something gitu ya. makanya dia pulang. Nggak pakai kesasar. Dikasih SIM. Kalau saya kan nggak dikasih. Nah, gue tuh panik gitu. Akhirnya gue sama si Widi tuh agak lari sampai pas melenyot gitu, pas gue angkat sepatu gue sampai copot coy. Oke. Sepatu gue tuh sampai mendelep ke dalam. Iya. Iya, sampai sepanik itu dan kita nyari jalannya akhirnya nyampe lah. Sama David juga kalau nggak salah waktu turunnya itu. Kita sama-sama bingung, nih kok jalannya kok kayak beda gitu. Oke. Nah, intinya adalah keserang panik sedikit aja karena itu di hutan nih. Buyar men. Buyar. Karena kita tuh kadang-kadang mikirnya kalau bener-bener kesasar, ya pokoknya overthinking sih sebetulnya. Iya. Basically kita overthinking. Nah yang kedua kalau mengenai pohon patah gitu ya, sebetulnya banyak logikanya gitu. Apa tuh? Ya karena penghuni hutan tuh banyak. Jadi monyet gitu misalnya. Bisa monyet, bisa musang, Bisa. ular pohon gitu loh. Oke. Itu banyak banget sih sebetulnya probabilitasnya. Ular pohon tapi matain ranting gitu. Ya mungkin lewat rantingnya memang sudah rapuh gitu. Jatuh bisa. Seular-ularnya sih biasanya harus jatuh. Betul, dan mungkin memang ada ularnya dan dia juga boro-boro merhatiin kan ada ularnya apa enggak Ya, gitu ya. jauh juga nggak kelihatan. Jaraknya 10-15 meter gitu kan, jadi nggak kelihatan juga. Bisa jadi musang gitu. Musang juga bisa jadi ada di atas pohon gitu ya. Yang di atas pohon tuh banyak banget lah, kayak burung-burung yang relatif cukup lumayan besar. Itu tadi di daerah Lombok dan sebagainya kan. Iya. Rinjani deh. Iya Rinjani Lombok benar. Lombok. Nah berarti kan ada gitu entitas makhluk-makhluk itu di sana masih banyak banget kan? Ada. Masih banyak. Binatang nih maksudnya. Binatang. Lu bilang entitas makhluk-makhluk nih. Iya makhluk-makhluk Beda lagi hutan konteksnya. yang binatang betul. Flora dan faunanya. Faunanya ada gitu. Menurut gue sangat mungkin bisa binturong, bisa apa segala macam gitu. Jadi masih mungkin bisa dilogikakan. Sedangkan cewek yang tadi lo lihat bisa jadi memang halusinasi. Ya hasil lu kekurangan oksigen ditambah lu panik, jantung berdebar gitu. Iya, atau musang albino gitu juga. Hah? Ekor 9 enggak? Musang albino. Iya kan musang albino gede banget. Ekor 9. Iya sih. Kalau gua ketemu gitu sih gua tangkap ya. Iya benar. Kaya ya kita ya. Iya bisa. Dimikir yang biasanya patah. Tiba-tiba dia nggak mau. Nggak paham tiba-tiba. Nah tapi bisa jadi kayak gitu, bisa jadi dia binatang, binturong atau semacamnya yang memang ada di sana. Kadang gua aja di Dago waktu itu pernah nemu landak ya lainnya, armadillo gitu ya. Iya. Armadillo di Dago. Ada armadillo, Ada. lo kaget gak coba? Iyalah. Iya, maksudnya kita bisa jadi menyangka aneh-aneh karena dari suaranya beda gitu. Terus kita juga Yang paling sering mah ini tupai kabel tuh. tupai Kabel kabel. mah di mana-mana itu. Pasti Namanya aja banyak. tupai kabel gitu Ya, kan. kabel di mana-mana. Kabel di mana-mana. Ya, maksudnya Gini. waktu di Dago Gini. yang paling banyak gitu. Iya, nah waktu gue di Kemang aja ya. Ini tuh Kemang udah kota men gitu ya. Udah kota, kita tuh tidur di lantai 2 ya Len nih. Ya. Yang memang dekat dengan pepohonan di atas itu lumayan rindang gitu ya. Setiap pagi tuh ada suara orang ketawa ya, ketawa kayak cewek ketawa gitu. Hihihi gitu. Musang coy. Bukan musang itu. Apa tuh? Ayam. Oh iya ayam ketawa ya, ayam ketawa ya. Ayam ketawa. Sama tawa.
Iya. Ada lu nanti coba di YouTube deh. Iya, mirip Suaranya suaranya. kayak ketawa. Kayak orang ketawa. Meskipun gitu. musang juga. Suaranya mirip juga. Ya, cuman ini emang kedengeran gitu beda. Musang sama suara ayam gitu. Betul. Iya bener, chicken breed ada loh. Ada emang Jadi ada. kayak normal itu. bentuknya mirip sama ayam biasa, cuman agak totol-totol di dadanya. Nah, Oh iya benar, betul. Cuman yang pembedanya itu pas kita pertama kali denger dan suaranya itu dari jauh kan. Jadi kayak cuman apaan tuh ya gitu. Lo tau gak sih mirip-mirip yang katanya kalau ada suara anak ayam jauh Dekat. anak Ya, dekat. iya. Kalau anak ayamnya dekat, anaknya jauh gitu. Ya. Nah, kalau ayam ketawa jauh. Dia punya orang aja, rumahnya jauh. Maksud gua, kenapa lu tanya? Ya tapi gitulah intinya. Maaf ya teman-teman, namanya juga horor komedi ya. Horor komedi, horkom ya. Horkom. Tapi jangan tersinggung ya buat teman-teman tadi William, juga Ardi, juga yang terakhirnya ada Anggi Atma. Ini kan hanya kemungkinan penjelasannya saja. Kemungkinan penjelasan. Jadi Tapi kalau kita bahas sedikit supernaturalnya nih. boleh, Iya. boleh. Ya. Kan memang di setiap gunung atau di setiap tempat-tempat Ada lah alam cerita. itu selalu ada aja kan ya aturannya, kayak lu nggak boleh ngapain atau sompra atau ya nggak usah jauh-jauh, mungkin kejadian yang paling terkenal sama orang-orang sekarang itu adalah KKN ya. Ya, Gitu ya. ya. Lu melakukan sesuatu yang tidak terpuji di desa itu, tiba-tiba lu nggak bisa pulang gitu kan. Iya. Nah di sini Rinjani tuh berarti ada mitos apa sih biasanya? Nah kalau mitosnya gue nggak tahu, cuman setahu gue cerita-cerita kayak gini tuh pasti ada penyebabnya awalnya gitu. Oke. Kayak misalnya kadang yang gue denger ada batu nih, misalnya, terus dikantongin misalnya. Lalu kayak kira pengen bawa souvenir gitu ya. Iya, ini mau gue bawa pulang misalnya. Setelah dibawa, itu ada kejadian-kejadian kayak gini. Mungkin kalau kita runut lagi ceritanya, tadi kan dia, nah itu. Mukir nama. Mungkin nama mungkin. Iya, Bang, merusak alam gitu mungkin. Merusak Ya. alam, bagian dari merusak alam bisa jadi. Nah, kalau ngomongin mitos tersebut, sebetulnya gue pengen jadiin ini di episode khusus Mas Randy, Yud. Apa nih? Yaitu adalah mitos mengenai keberadaan akar mimang. Akar mimang. Akar mimang. Oh, Cak. Ini adalah mitosnya itu adalah akar mimang ini sesuatu yang membuat orang-orang yang di gunung lagi mendaki itu tersesat, itu namanya akar mimang. Oke. Nah itu nanti kita bahas nanti lah, karena itu akan panjang sendiri juga. Cuman kalau ada teman-teman yang mungkin punya cerita berkaitan dengan akar mimang, boleh dikirim juga. Boleh. Jadi sekalian kita ungkap juga mitos Tapi akar bener mimang. juga ya, mungkin tadi selain mukir nama ngambil bunga Edelweiss bisa. Bisa juga. Tapi kan dia enggak Oh, temennya. iya, dia temennya. Berarti ngukir lah, lebih ke ngukir Iya. itu tadi. Dia mungkin bisa. temennya ngilangnya lebih. Dia nggak cerita lagi kan? Dia nggak ceritain Temennya temennya. nggak apa-apa kan? Temennya Iya, nggak apa-apa. semoga nggak apa-apa Bisa ya. share di kolom Iya, komentar ntar. Iya. Iya, tapi yang pasti dari sisi mistisnya, kalau tadi dari sisi skeptiknya seperti itu, dari segi mistisnya ya memang bisa aja diperdaya oleh makhluk halus, ya kan, dibikin tersesat. Kadang-kadang kan ya bisa dibilang baperan lah ya mereka ya gitu. Ya ini maksud gua ya cuma ngukir nama gitu. Rusak aja kagak gitu maksud gua. Iya, kayak Kenapa misalnya- sampai harus disasarin sih? Iya, bener sih. Ada cerita Gitu kan. yang misalnya nempel gitu, ketempelan gitu ya. Alasannya gara-gara pas dia lagi naik motor atau mobil keserempet. Ya kan kita nggak lihat Kita itu nggak maksudnya. lihat. Alasannya gara-gara Terus keserempet. kayak tadi saya ngukir atau ngambil batu gitu kan. Lu pikir orang-orang zaman dulu yang tinggal di situ kalau ngambil batu dihantuin terus gitu kan enggak. Ih, makanya. Betul. Itu dia. Baper memang. Iya betul juga. Tapi yang pasti Orang sih, dari Gen Z memang ya. Kalau saya sendiri juga Gen Z sih. iya kamu sendiri Gen Z ya, tolonglah. Jadi gitu ya kesimpulannya teman-teman ya untuk 3 cerita tersebut. Secara logika masih ada beberapa hal yang masih bisa dibantah. Jadi kita masih menunggu sekali yang benar-benar ceritanya tuh sulit sekali untuk dibantah dengan logika. Jadi silakan hujani kami dengan Silakan cerita-cerita yang bikin kami jauh drop ya. iya, wah yang sampai nggak bisa wah ini mikir sih gitu. gue bingung nih gitu. Nah, coba kirim. Mungkin sampai bikin kita bilang wah ini gue percaya deh ada yang aneh. Kalau ini aneh gitu. Mungkin kalau kita akan menemukan cerita yang kayak gitu ya, kita akan kirim ke Pak Rampun Jabi kayaknya. Untuk dijadikan sebuah sebuah film layar lebar ya. layar lebar. Enggak, takutnya nanti Azab-azab gitu ahli. jadi wah udah gua karang aja gitu ceritanya Iya. gitu kan. Tapi kalau misalnya lu bisa, ya jangan sih. Kalau bisa jangan. Ya kalau ngarang bisa ya. jangan. Jangan ngarang. Tapi ya kita menunggu lah. Anak horor menunggu cerita-cerita yang mungkin sangat sulit untuk dilogikakan gitu. Biar nggak monoton. Jadi ini sejauh ini masih cukup Masih mudah. oke. Tapi Masih itu pengalaman yang menariknya semuanya.
Menarik dan tentunya apalagi tadi yang bagian awal tuh yang halusinasi gitu. Ya. Itu hit close to home banget. Iya betul. Gua Kita semua rasain rata-rata pernah Masih ngerasain. apa ya? Masih dekat juga apa kita lah gitu. Betul sekali. Oke, sekali lagi terima kasih dan tentunya buat teman-teman yang lain yang juga jangan lupa ya di like juga, di subscribe dan di share ya ke teman-teman kalian yang mungkin sebetulnya takut ya nonton podcast horor atau Ya tuh dengerin aja lah kalau takut nonton. betul. Tapi kan di sini ada komedinya setidaknya. bukan gitu. Mau dengerin doang katanya takut. Kemarin tuh editannya katanya ada suara pintu pada ketakutan semua. Ini makanya makanya, jadi kalau ada yang minta editannya jangan kayak gitu, kita nggak bisa karena ini memang kan horor. tujuannya horor gitu. Jadi At least udah apa jam scare kan tidak ada lah. ya dikecilin aja Kita jamnya. kecilin dengan kita minimal dengan Ngasih suara ambient lah. saja gitu. Cuman intinya kalau penakut jangan gitu. Menurut gue mending gitu. Kalau penakut jangan dan mungkin ditonton aja ya karena komedinya lebih dapat. Komedinya lebih banyak gitu. Kita kapan Jadi kalau yang lagi bahas setan tiba-tiba jadi kola. soalnya kita sepertinya akan tetap dengan editan yang seperti itu, tetap dengan membawa kesan horornya karena kita juga keresahannya adalah cukup lumayan jarang lah sekarang nemuin film horor yang bagus juga. Jadi siapa tahu anak horor itu bisa jadi alternatif yang tetap bikin kalian tuh dapat merindingnya gitu. Wah kaget cok. Gitu maksud gue. Jadi tolong jangan minta dihilangkan, tapi kalau emang kalian gak cocok ya lebih baik jangan gitu aja dari kita, Ya mungkin kecilin dikit lah suaranya mungkin. Ya bisa jadi juga sih. Cuman intinya kalau penakut ya memang di mana-mana jangan dengerin horor sih sebaiknya ya. Gitu aja dari gue di Tuangsa. Dari Yuda Putra juga. Dan Landy. Sampai ketemu lagi di anak horor berikutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.